Perkenalkan, saya Baiti Rahmawati sebagai manajer audit. Perkenalkan, nama saya Risma Zaratunisa sebagai senior audit. Perkenalkan, saya Nandika Febriana Fatsa sebagai junior audit. Hai, kami dari PT Maju Bersama Mundur Sendiri. Saya Christine Zandrata sebagai owner. Saya Kristiana Sobik sebagai manajer. Saya Muhammad Jibril Sakir sebagai kepala bidang. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Saya datang rapat ini karena saya lihat ada perbedaan jumlah stok di gudang dengan sistem pencatatan. Nah, selisihnya ini cukup besar dan itu berturut-turut selama 2 bulan. Kira-kira ada yang bisa jelaskan? Iya Bu, saya sudah cek catatan beberapa kali, tapi kebetulan kita belum menemukan nota selisih atau kesalahan pencatatannya di mana. Mungkin akan dibantu dengan Cikri menjelaskan. Ya Bu, memang ada beberapa stok fisik yang tidak sama dengan catatan data sistem kami. Karena kami belum ditelusuri secara detail dikarenakan jadwal kami sedang padat. Kesalahan pencatatan itu udah biasa, tapi 2 bulan berturut-turut itu Anda nggak sih lebih ke material? Saya khawatir ada penyalahgunaan atau fraud, jadi saya minta audit internal untuk turun memeriksa langsung. Baik Bu, saya mau koordinasi dengan Bu Rahma ya sebagai manajer audit di kantor kita. Nanti setelah ada ratusan kita akan langsung mengabari. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir. Jadi berdasarkan dari arahan Bu Kris, kami dari audit internal akan melakukan audit pada bagian persediaan Pak Bu. Nah, fokus kami adalah memastikan keakuratan stok, prosedur keluar masuk barang, dan potensi adanya fraud. Baik Bu Rana, saya sudah mendapatkan informasinya dari Bu Kris. Kami siap mendukung proses auditnya. Nanti kalau perlu dokumen, saya bantu koordinasi ya ke pihak terkait. Untuk tahap awal, kami akan meminta beberapa dokumen pendukung seperti kartu stok, laporan mutasi barang, dan surat jalan bulan Juli sampai September ya Pak Zikri. Siap, nanti saya bantu ambilkan dari sistem sama arsip gudang. Oke, nanti setelah data lengkap, tim kami juga akan turun langsung ke gudang untuk observasi dan uji fisik. Nah, audit ini sih rencananya berlangsung 3 hari kerja Pak Bu. Gitu. Oke, baik Bu. Ya, udah nih lanjut ya. Baik, sebelum tim kami turun ke lapangan, Pak Bu, kami akan mengisi ISAQ. Nah, ini tuh untuk memahami sejauh mana pengendalian internal di bagian persediaan sudah berjalan. Baik, kami akan menjawab sesuai dengan kondisi. Boleh dilanjut saja? Boleh, saya langsung ke pertanyaan pertama ya. Untuk setiap penerimaan barang dari supplier nih Bu, selalu disertai dengan dokumen pendukung seperti surat jalan atau faktur pembelian? Sebagian besar ya Bu, tapi kadang ada beberapa barang datang duluan, tapi faktur itu nyusul dari supplier. Jadi belum seluruhnya terdokumentasi lengkap ya Pak? Nah, betul ya Bu, belum beberapa ada yang belum. Kalau barang yang diterima langsung dicek nggak kesesuaiannya dengan PO atau pesanan pembelian Pak? Dicek Bu, tapi belum ada berita acara formalnya. Biasanya cuma dicatat manual di buku penerimaan barang. Berarti kita tuh perlu tuh dokumentasi yang lebih resmi ya Pak Bu. Selanjutnya, apakah gudang penyimpanan hanya bisa diakses oleh petugas yang berwenang? Untuk saat ini belum Bu, ada beberapa stok operasional lain yang juga bisa masuk karena pintunya itu masih satu jalur dengan ruang operasional lain. Oke, nanti akan kami catat sebagai temuan terkait keamanan fisik persediaan. Kalau untuk setiap pengeluaran barang dari gudang itu disertai dengan surat jalan dan langsung dicatat ke sistem? Sebagian besar iya Bu, tapi kalau pengiriman mendadak kadang catat belakangan gitu. Dicatat belakangan. Pertanyaan terakhir ya Pak, apakah laporan mutasi persediaan selalu dicek oleh manajemen atau pihak lain selain kepala gudang? Sementara ini belum. Saya yang buat dan langsung saya simpan di file gudang. Kadang Bu Frisky juga minta saingan tapi tidak rutin.
Oke. Baik. Terima kasih atas keterangannya Pak, Bu. Jadi bisa kami simpulkan bahwa pengendalian internal di bagian persediaan masih kurang memadai, terutama dari sisi pengawasan dan dokumentasi. Baik, terima kasih semuanya. Setelah ini tim kami akan lanjut ke tahap pemeriksaan fisik di gudang besok pagi ya Pak, Bu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Selamat bekerja. Mbak Risma, ini produk TEFL naturalnya di catatan sistemnya ada 500, tapi di fisika cuma ada 320, berarti itu selisih 180 Mbak. Coba deh Cak, ditelusuri surat jalannya. Oh, tapi ini juga nih ya di surat jalan 005 di toko Makmur. Ini juga ada selisih Cak di angka 100 unit. Tapi nggak ada surat tanda tangannya, nggak ada nomor resminya juga. Itu gimana ya Cak? Itu mungkin barangnya urgent Bu, jadi langsung dikeluarkan dulu untuk resi dan itunya nanti nyusul dari kurir. Tapi ini tanggalnya 3 minggu yang lalu Pak Zikri, dan ada 2 surat jalan lainnya. Tapi di fisiknya ada, tapi nggak pernah diinput ke sistem. Pak Zikri ditolong ya dijelaskan ini kenapa barangnya keluar tapi nggak ada dokumennya, nggak ada langsung input langsung ke stok sistemnya ya Pak. Jujur saja Bu, kadang ada orderan dari pihak atas untuk mengeluarkan barang tanpa mengikuti prosedur. Oh yaudah, baik ya, terima kasih Pak Zikri atas keterbukaannya. Mungkin ini akan jadi temuan kita dan akan kami konfirmasikan ke manajemen ya Pak. Bu, kami sudah selesai pemeriksaan awal dan kami menemukan nih selisih yang signifikan antara fisik dan catatan. Nah, di balik ini didukung dengan adanya SJ yang tidak sah. Terus juga dokumen pengeluaran yang tidak diikut ke sistem. Surat jalan tidak sah. Maksudnya? Ya, jadi ada surat jalan yang tidak memiliki tanda tangan Bu. Kayak misalkan bagaimana juga nggak jelas siapa. Terus juga ada indikasi barang tanpa prosedur. Nah selain itu Pak Zikri mengaku nih beliau mendapat perintah dari atasan. Nah untuk mengeluarkan barang tanpa mencatatkan Perintah dari atasan. Saya tegaskan ya, saya tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan pengeluaran tanpa dokumen yang sah. Saya akan segera melakukan investigasi internal. Saya mohon maaf ya Bu, ini jelas indikasi produk yang serius. Ya, kami sependapat Bu. Tapi tim kami akan segera membuat laporan hasil audit sementara. Kami merekomendasikan investigasi forensik lebih lanjut untuk mengetahui kemana barang tersebut sebenarnya dikirim. Nah, dan kepada siapa sih atasan tersebut yang dimaksud oleh Pak Zikri? Baik Bu, silakan dilanjut saja. Terima kasih ya. Terima kasih sudah menyelesaikan audit ini dengan cepat. Mbak Rama, bagaimana hasilnya? Apakah kecurigaan saya selama ini mengenai fraud itu terbukti? Oke baik Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jadi berdasarkan pemeriksaan kami 3 hari yang lalu, kami menemukan beberapa temuan yang signifikan. Nah itu tuh mengarah pada indikasi fraud persediaan Bu.
Ya, di sini juga kami menemukan selisih fisik persediaan yang tidak wajar pada beberapa SKU, Bu. Lebih lanjutnya lagi, kami mengidentifikasi adanya pengeluaran barang yang tidak sah yang dilakukan tanpa surat jalan dan tanda tangan penerima yang lengkap. Hal ini sesuai dengan indikasi pencurian fisik persediaan dan pengeluaran barang yang tidak sah, Bu. Saya akui temuan audit ini sangat kuat, Bu. Kami sedang menindaklanjuti kepala gudang atau Pak Zikri yang mengatakan bahwa adanya pengeluaran barang atas perintah atasan. Perintah dari atasan siapa? Jadi kami juga belum bisa menyimpulkan, Bu, untuk siapanya. Tapi pola pengeluaran barang tanpa dokumen dan selisih stok yang terjadi 2 bulan berturut-turut mengindikasikan bahwa ini tuh bukan sekedar kesalahan pencatatan gitu, tapi tuh melainkan supaya jadi kayak upaya sengaja untuk menutupi pencurian fisik persediaan atau manipulasi pencatatan, Bu. Baik. Mbak Rama, saya minta audit ini dilanjutkan ke tahap investigasi forensik untuk menelusuri penerima barang tersebut dan memastikan siapa atasan yang dimaksud. Sedangkan Rizky segera lakukan stock of name total dan perketat semua prosedur pengeluaran barang. Oke, Bu, baik. Kami juga merekomendasikan peninjauan ulang, Bu, terhadap prosedur pembelian, kayak untuk mengeliminasi juga resiko markup harga di masa depan mungkin. Nah, meskipun temuan utama kali ini kan adalah bagian pengeluaran ya, Bu. Setuju, kita harus bersihkan sistem ini. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kami permisi ya. Bu, ini berdasarkan hasil investigasi lanjutan, kami itu berhasil melacak nih, Bu, dari alamatnya, terus dari jadi untuk alamat ke siapanya, dari mereka tuh ngirim, terus juga barang yang dikeluarkan tanpa surat jalan resmi, terus juga kami menemukan bahwa barang tersebut ini diterima oleh perusahaan fiktif yang terafiliasi dengan salah satu manajer senior di perusahaan kita. Manajer senior. Jadi ini adalah skema pencurian dan manipulasi pencatatannya yang berencana, bukan hanya dilakukan oleh staf gudang berarti. Betul. Nah, Pak Zikri, Bu, kebetulan kepala gudangnya. Cuman menjadi perpanjangan tangan untuk memfasilitasi lah kayak pengeluaran barang tidak sah. Nah, demi menutupi jejak ini tuh penjualan fiktif, kami sudah memiliki semua buktinya, Bu. Terima kasih, Mbak Rama. Kerja tim audit sangat penting di sini. Ini membuktikan pentingnya pengawasan internal yang ketat. Tindak lanjuti kasus ini dengan sesuai hukum yang berlaku dan segera pecat tiap pihak yang terlibat. Saya juga minta prosedur internal itu dipengaruhi lagi atau ditingkatkan. Oke, Bu, siap. Kami akan memastikan semua rekomendasi diterapkan, terus juga kayak termasuk pemisahan tugas yang lebih ketat kayak antara pencatatan dan fisik persediaan. Oke, baik. Saya harap kasus ini menjadi pelajaran yang berharga bagi seluruh perusahaan dan karyawan yang integritas adalah yang perusahaan ini. Oke, siap. Saya izin pamit ya, Bu. Selamat siang semua. Siang, Bu. Setelah audit ini dan investigasi forensik selesai, saya ingin semuanya mendengar hasil akhir secara terbuka. Mas Rama, silakan jelaskan. Baik, terima kasih, Bu, sebelumnya. Berdasarkan bukti yang kami kumpulkan, kami memastikan bahwa selisih persediaan dan dokumen pengeluaran palsu berasal dari kerjasama antara kepala gudang yaitu Bapak Zikri dan manajer senior sales yaitu Ibu Rizky. Nah, motifnya adalah untuk mengambil keuntungan pribadi melalui penjualan barang tanpa pencatatan resmi, Bu. Saya mengaku semua saat saya dulu. Awalnya saya takut menolak perintah dari atasan, tapi akhirnya saya sadar itu salah. Saya siap bertanggung jawab. Saya menghargai kejujuranmu, Zikri, tapi perusahaan ini berdiri atas kepercayaan.
Pelanggaran seperti ini tidak bisa ditoleransi. Kami juga sudah memperbaiki sistem Ibu dan pengawasan semua dokumen keluar masuk ini wajib melalui verifikasi digital. Akses gudang juga sudah kami batasi dengan otoritas dua pihak. Bagus, saya tidak mau kejadian ini terulang lagi. Terima kasih kepada tim audit yang sudah bekerja profesional dan objektif. Baik Ibu, kami semua izin pamit ya. Terima kasih Ibu. Selamat sore semua. Sore Ibu. Baik, saya kumpulkan kalian di sini pada sore hari ini karena saya ingin tahu gimana hasil audit kalian. Baik Bu. Jadi saya akan mungkin saya perwakilan dari tim audit. Saya akan menjelaskan saran dan rekomendasi dari audit Bu. Yang pertama itu saran dan rekomendasi dari kami. Yang pertama yaitu tegas melakukan kebijakan no dokumen no entry. Nah, dan menghasilkan dokumen PO, surat jalan dan faktur secara teratur. Lalu yang kedua itu ada dokumentasikan hasil pemeriksaan barang untuk menghindari perselisihan dan memastikan akurasi penerimaan. Jadi setiap penerimaan itu harus ada dokumentasinya. Oke, selamat pagi semuanya. Boleh Bu, langsung aja. Jadi kami tim audit mau mengevaluasi Bu apakah dari saran dan rekomendasi yang kita berikan kemarin sudah dijalankan atau belum ya Bu? Oh iya, kemarin baru ada WA saya juga ya. Ini bukti sosialisasi sesuai dengan saran dan rekomendasi yang kemarin Mbak udah katakan. Boleh dilihat ya. Ini bukti sosialisasi ke kliennya ya Bu? Iya. Oke Bu, ini dokumennya kami terima. Jadi untuk selanjutnya jangan sampai ada kesalahan seperti ini lagi karena ini mengakibatkan yang sangat fatal. Karena kan perusahaan juga bukan menampung satu atau dua barang saja, tapi kan ini banyak ya Bu. Jadi mungkin itu saja dari kami. Semoga kedepannya perusahaan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih ya semua atas kerjasamanya. Nggak nyangka banget ya, sumpah bakal kehabisan kayak gini. Makanya tuh kenapa tuh penting tuh selalu skeptis sama teliti. Audit tuh kan bukan cuma soal angka, tapi juga soal integritas sistem. Iya betul. Dan kasus ini juga bisa jadi bukti bahwa pengendalian internal itu harus berjalan seimbang Cak, kayak antara kepercayaan dan juga pengawasan. Nah kita akan nulis nih rekomendasi penguatan kontrol, terus juga terutama di bagian gudang dan penjualan. Ya sih, itu bakal jadi pelajaran banget buat kita semua. Iya, dan ingat tugas kita itu kan bukan cuma menemukan kesalahan atau mencari-cari kesalahan orang ya, tapi yang memastikan sistem itu juga lebih baik dibangun setelahnya gitu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.